Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian Zuhur Kamis Masjid Sari Asi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Insya Allah kita akan membahas dua hal. Satu tentang wadi'ah atau titipan, dan yang kedua tentang faraid atau tentang warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Faslun wal wadi'atu amanatun wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Titipan itu adalah amanah, kepercayaan. Disunnahkan menerima titipan itu bagi orang yang mampu melaksanakan amanahnya. Wala yadmanu illa bitta'addi. Dan dia tidak mempunyai kewajiban mengganti kecuali sebab kesembronoan. Wa qaulul muda'i. Ucapan orang yang ketitipan atau menerima titipan makbulun dapat diterima fi raddiha dalam mengembalikan titipan terhadap yang menitipkan itu. Wa alaihi ayyahfadhaha fi hirzi misliha. Ia wajib menjaganya di tempat penyimpanan yang sewajarnya. Wa idza tuliba biha, jika ia diminta mengembalikan, falam yukhrijha, ia tidak mengeluarkannya, ma'al qudrati 'alaiha, beserta ia mampu untuk mengembalikan titipan itu, hatta talifat, sehingga rusak titipannya, domina, maka dia punya kewajiban mengganti. Ada yang namanya wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Kita sudah sempat membahas ada yang namanya pinjaman atau ariyah, i'arah, ada yang namanya titipan. Bedanya di mana? Kalau minjem, yang butuh itu bukan pemilik barang. Saya nggak punya ember, saya pinjem ember. Saya nggak punya panci, saya pinjem panci. Saya nggak punya piring, saya pinjem piring. Itu yang berkebutuhan, bukan pemilik barangnya, bukan. Tapi kalau titipan, itu yang punya hajat, itu yang punya barang. Ibu mau mudik, titip kunci rumah. Nah, saya titip ya kunci kontrakan sama siapa. Ibu mau mudik, saya titip ya motor saya. Ibu mau pergi kemana, saya titip kendaraan saya. Titip apa, titip apa. Titipan itu sifatnya amanah, kepercayaan. Karena sifatnya amanah, kalau nanti terjadi kerusakan bukan karena kesalahan yang keterima titipan, maka dia tidak punya kewajiban mengganti, tidak. Saya contohkan, ibu-ibu mau pergi titip motor ke saya. Ustaz, titip motor, oke, titip.
Tiba-tiba datang pencuri masuk rumah saya. Bukan cuma motor dia yang hilang, motor saya juga ikut hilang. Itu pemilik barang nggak bisa minta ganti rugi sama saya, nggak bisa. Ustaz, mana motornya? Hilang sama pencuri. Saya nggak mau tahu, pokoknya ganti. Lu jangankan motornya situ, motor saya juga hilang. Sama. Itu sifatnya amanah. Karena sifatnya amanah, maka dia tidak mengganti kalau kecuali ada kelalaian. Malam itu saya lupa ngunci pintu. Saya lalai berarti. Akhirnya motor orang itu hilang, saya wajib mengganti. Wajib. Karena ada kelalaian. Ini yang sifatnya titipan murni. Sebab nanti ada yang bukan murni titipan. Ada yang sifatnya sewa. Kayak parkiran. Itu sewa, bukan titipan. Bukan. Kenapa ngitungnya sewa? Karena saya bayar. Sewa. Beda kan? Kalau titipan itu, dia akadnya tabarruk sosial. Akadnya. Tapi kalau sewa, akadnya itu adalah komersial, minta uang. Saya titip kendaraan di sini ya berapa jam sampai sore, 10.000. Wah, ini akadnya bukan lagi wadiah, bukan titipan, tapi akadnya disebut sebagai ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Jadi saya nyewa jasa dia untuk nitipkan kendaraan saya dijaga. Nah ini kan kadang-kadang repot. Jasanya nggak ketahuan. Kadang-kadang. Kita datang orangnya nggak ada. Masuk kita ke Alfa, Indomaret, orangnya nggak ada. Sampai kita mau keluar nggak ada. Pas mau mundurin motor, tiba-tiba udah langsung peluitnya aja. Prit, 2.000. Ini jasa apa ini? Jasa apa? Kecuali kalau dari awal orangnya ada. Bantu parkirin di sini, bantu nyebrangin. Nah itu beda kasusnya itu. Ya. Maka ada yang namanya titipan, sifatnya adalah sosial, disebut sebagai akad wadiah, modalnya amanah atau kepercayaan. Ada yang namanya adalah ijarah, sewa. Ijarah atau sewa itu akadnya bukan sosial tapi komersial. Bedanya di mana? Kalau misalnya dia nanti mengalami kehilangan, maka kalau sifatnya ijarah itu dia harus apa? Dia harus mengganti. Karena apa? Sifatnya bukan lagi amanah tapi doman. Doman itu kewajiban mengganti kalau ada kerusakan. Sebelum saya lanjutin, bab warisan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, itu masalah parkir motor kita di mall, mana Pak Ustadz di mana-mana kan ada parkiran yang agak bebas, asal yang jaga parkir itu nggak tertentu dari petugas gitu ya. Jadi udah ditaruh motor di sana, kebetulan motornya hilang. Hilang motornya itu apakah bisa bertanggung jawab itu tukang parkirnya itu Pak Ustadz? Oke. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara fikih, ijarah itu akad. Ya, ijarah itu, sewa menyewa itu akad. Ketika akad, maka disebutnya kontrak. Kontrak itu kewajiban pihak ini apa, manfaat yang didapatkan apa. Haknya pihak ini apa, kewajibannya pihak ini apa. Itu ijarah. Saya misalnya nyewa kamar di hotel. Kewajiban saya bayar. Ya kan? Kemudian lagi
check in mulai pukul 2 biasanya. Check out harus keluar maksimal pukul 12. Itu kewajiban saya. Melunasi pembayaran di awal misalnya. Tidak boleh membawa binatang, tidak boleh membawa perempuan tanpa misalnya, ya kan? Hak saya apa? Saya punya hak dapat sarapan gratis, misalnya breakfast. Saya boleh nikmati wifi gratis, saya boleh apa, ada haknya kan begitu. Sebetulnya sama, parkiran-parkiran yang dikelola secara apa namanya rapih, nanti kan ketahuan per jam itu berapa. Nanti di bawah itu di struk parkiran tuh nanti kan ada semacam klausulnya. Misalnya, kehilangan tidak ditanggung oleh pihak pengelola. Dari awal dia udah ngomong begitu, dari awal kan ada. Kalau dari awal dia ngomong begitu, seandainya ada hilang, dia tidak punya kewajiban mengganti apa-apa. Paling nanti dia bantu apa? CCTV rekamannya gimana, ininya gimana. Tapi kalau kemudian misalnya tidak ada klausulnya, apakah pengelola mengganti atau tidak? Klausulnya tidak ada. Secara aturan biasanya ketat. Yang bisa masuk parkiran adalah motor yang memiliki atau mobil yang membawa STNK, kan begitu. Nanti kan dicek tuh, yang bawa motor itu bawa STNK sesuai dengan nomor kendaraan atau tidak, kan dicek. Kalau ada kelalaian, tidak dicek dari pihak penjaga atau pengelola parkir, maka kita bisa nuntut. Yang jadi masalah dari mulai masuknya saja sudah tidak diminta, kadang-kadang sudah tidak diminta. Maka patokannya sederhana, ada akad enggak kewajiban dan hak masing-masing, ada enggak? Kalau ada akad, kita hitung akadnya. Kalau tidak ada akad, kita hitung adat kebiasaan setempatnya, kita hitung. Kalau adatnya tidak ada, kemudian akadnya tidak ada, secara fikih kalau ijarah itu ya orang itu doman. Dia berkewajiban mengganti kehilangan atau kerusakan. Tapi kadang-kadang repotnya boro-boro mau minta ganti motor hilang. Helm hilang aja nggak keganti Bu kadang-kadang. Sebab nanti untuk helm tuh ada titipannya lagi gitu kan. Helm hilang saja nggak. Karena tadi patokannya kadang-kadang di struknya sudah ada, pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sambungan Pak Ustadz. Contohnya kalau tempat saya kan tinggalnya di dekat ke gedung DPR itu Pak Ustadz. Jadi dari DPR itu kan kalau udah sore, udah siang pulang kerja itu banyak itu parkiran. Tapi parkirannya itu enggak itu tadi Pak Ustadz, enggak ditentukan. Jadi anak-anak muda aja yang bekerja gitu. Jadi untuk yang bertugasnya itu anak-anak muda yang dekat-dekat situ aja Pak Ustadz. Jadi kalau terjadinya begitu kan susah juga. Iya, patokannya sederhana. Apakah ada akad yang ngatur? Kalau ada kehilangan? Nggak ada. Kalau akadnya tidak ada, kita kembalikan. Apakah menurut kebiasaan setempat, pengelola mengganti atau tidak? Kan begitu. Kalau menurut kebiasaan setempat mengganti, ya ganti. Kalau menurut kebiasaan setempat tidak mengganti, ya tidak mengganti. Kalau adatnya tidak ada, secara fikih itu ijarah itu punya kewajiban mengganti. Ya secara fikih. Ada pertanyaan masuk di DM ya, direct message-nya ini masalah bagaimana hukumnya menitipkan rumah di perumahan. Dan sudah sangat lama penitipnya tidak kunjung datang dan mengurus rumahnya, sehingga rumah tersebut diberitakan yang punya adalah orang yang dititipin. Kalau hukumnya menitipkan nggak ada masalah, hukum menitipkan nggak ada masalah. Cuma misalnya ada nanti apa namanya kewajiban atau tidak. Misalnya kalau kayak di perumahan mau ditempati atau tidak nanti kan ada sinking fund-nya ya, ada maintenance-nya, per bulan berapa dia bayar, uang kebersihan, uang keamanan, uang apa fasilitas perawatan segala macam misalnya dibayar nggak ada masalah. Jadi hukum titip menitip itu nggak ada masalah. Mengaku punya itu yang nggak boleh. Kalau dianggap punya suka-suka kita, kalau dianggap punya, bukan kita yang ngaku, bukan.
Tapi mengaku punya atau memiliki tanpa dasar itu nggak boleh. Tapi kalau cuma diberitakan, itu kayaknya ente yang ngurus rumah punya ente ya. Orang nganggap begitu suka-suka dia, kalau orang nganggap. Tapi kalau kita mengaku atau kita memiliki tanpa dasar, itu yang nggak boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya lanjutkan bab warisan. Ya. Jadi bab titipan itu adalah bab terakhir dari fikih muamalah. Kita masuk ke fikih mawaris atau faraid, fikih pembagian warisan. Kalau disebut warisan, berarti ada yang mati dulu. Kalau nggak ada yang mati, berarti nggak ada warisan. Apa yang dibagi-bagi? Tirkah. Yang pertama kita bahas distribusi tirkah. Harta peninggalan mayit itu dibagi-bagi jalurnya bagaimana? Yang paling pertama pelunasan hutang dulu. Ini yang paling pertama, lunasin hutang. Maka kita temui hadis bahwa Nabi tidak berkenan nyolatin jenazah yang punya hutang tidak ada penanggung jawabnya. Tidak. Orang punya hutang yang tidak ada penanggung jawabnya itu Nabi tidak berkenan nyolatin. Mohon dipahami, Nabi tidak berkenan nyolatin itu bukan berarti Nabi melarang. Bukan. Nyolatin mayit itu fardu kifayah. Harus ada yang menyolatkan. Harus ada. Nabi tidak berkenan artinya secara pribadi Nabi nggak mau, tapi Nabi pasti akan nunjuk orang untuk nyolatin. Ada beberapa orang yang jenazahnya Nabi tidak berkenan nyolatin. Satu, orang yang mati bunuh diri. Ya tetap wajib disolatin, tetap wajib. Cuma di masa Nabi, Rasul tidak berkenan nyolatin. Yang kedua, orang yang meninggal dunia punya tanggungan hutang yang tidak ada keluarganya, ahli warisnya yang mau tanggung jawab untuk hutang itu. Itulah kenapa di setiap pelaksanaan sholat jenazah selalu ada serah terima hutang, selalu ada. Telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Fulan bin Fulan di usia bla 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 bla. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Apabila almarhum semasa hidupnya mempunyai kesalahan, mempunyai tanggungan hak adami, maka kami mohon kesalahannya bisa diikhlaskan. Kalau kesalahan bisa, kalau hutang jangan. Jadi jangan kami sebagai ahli warisnya mohon untuk mengikhlaskan hutang, nggak boleh. Kalau mengikhlaskan kesalahannya boleh, nggak apa-apa. Kalau hutang tidak, itu hak adami. Maka dapat menghubungi kami selaku ahli warisnya. Jadi yang pertama, pelunasan hutang minimal ada tanggung jawab, hubungi siapa. Hutang itu tidak terbawa mati, tidak. Hutang tidak terbawa mati. Kecuali hutang yang diasuransikan. Hutang yang diasuransikan ya terbawa mati. Kalau kemudian penanggung hutangnya meninggal dunia. Maka saya pernah punya kasus itu agak lucu itu. Bismillah. Teman saya itu berhutang ke bank begitu untuk pembiayaan. Saya lupa akadnya syariah atau lupa, saya lupa. Pamannya itu di waktu mudanya sering dibantu ayahnya, pamannya. Jadi pamannya di waktu muda sering berhutang, tapi namanya nama ayahnya, meskipun yang ganti itu pamannya. Karena paman ini pengen balas jasa, maka pamannya ngomong sama teman saya, keponakannya dia, sudah saya saja yang berhutang ke bank, supaya lebih mudah diterima, tapi nanti kamu yang bayar cicilannya. Seingat saya lumayan hutangnya, hampir 1 miliar seingat saya. Baru 7 bulan jalan, pamannya meninggal dunia. Maka hutangnya dianggap lunas oleh bank. Nah, ini yang untung siapa? Teman saya kan yang untung. Dia nanya, Ustaz, hutang saya lunas apa enggak? Katanya. Maka saya bilang sama orang ini, ya, kalau hutang kamu sama bank lunas, karena yang tercatat memang nama paman kamu gitu kan.
Tapi kamu tega, kemudian nganggap sudah lunas hutang, sementara paman kamu meninggal, ya bagi-bagilah, saya bilang. Kasih apa? Keluarga pamannya kasih begitu. Sebab kan seolah-olah itu hutangnya dijaminkan oleh pamannya. Di yang paling pertama, pelunasan hutang. Yang kedua, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu hanya meliputi biaya memandikan, beli kain kafan, dan biaya pemakaman. Itu yang dihitung. Mohon maaf, biaya nyolatin itu tidak dihitung pengurusan jenazah, tidak. Apa hukumnya keluarga mayit sedekah kepada orang yang sholat, sering kan di kampung kita begitu, sedekah ya atas nama mayit yang disolatin. Makanya kadang-kadang sholat jenazah itu rame sekali. Di kampung-kampung itu Masya Allah, makmumnya anak kecil semuanya. Yang dia pengen dapat uang jajan banyak, itu semua begitu ada pengumuman innalillahi itu, datang ke masjid. Sebetulnya sedekah atas nama mayit boleh. Yang tidak boleh itu kalau kemudian bersedekah, tapi kemudian nggak yakin hutangnya terbayar atau tidak. Itu yang jadi masalah. Maka kalau mayitnya orang mampu, ahli waris, anak istrinya sudah dewasa, ridho dengan sedekah itu, hukum sedekahnya sunnah, nggak ada masalah. Hukum sedekahnya sunnah, nggak ada masalah. Yang penting tadi, mayitnya memang orang mampu, dan keluarga ahli warisnya sudah dewasa, dan mereka ridho, nggak ada masalah. Yang repot itu, kalau ada ahli warisnya yang masih di bawah umur, kan nggak? Yang masih di bawah umur itu tidak bisa dianggap ridho dan tidaknya, nggak bisa, yang masih di umur. Maka alangkah baiknya kalau orang masih punya anak kecil ahli waris yang kira-kira di bawah umur, kalau dia pengen melakukan sedekah untuk tahlilan, kalau dia pengen melakukan sedekah untuk kegiatan apapun sesudah dia meninggal, itu dimasukkannya jangan di skema kedua, tapi di pos yang ketiga pelaksanaan wasiat. Kalau memang mampu pelaksanaan wasiat itu nggak apa-apa asal tidak melebihi sepertiga harta. Ya. Saya dulu begitu, jadi almarhumah ibu saya itu ya sebetulnya anaknya sudah mampu semuanya dan sudah dewasa semua, tapi sengaja disisihkan hartanya. Pokoknya kalau gue meninggal wasiat nih duit ini udah kasih buat yang ngaji, kasih buat ini, kasih buat tahlil, beliin sarung orang-orang, beliin apa, beliin apa. Jadi itu kita ngitungnya ya bukan dari mana-mana, kita ngitungnya dari wasiat. Karena biaya tahlilan, biaya nyolatin, dan biaya segala macam itu tidak masuk di pengurusan jenazah. Tidak masuk. Tapi kalau ahli warisnya sudah dewasa, keluarga mayitnya memang mampu, hutang kira-kira terbayar, dia ridho dengan sedekah, nggak ada masalah. Yang ketiga pelaksanaan wasiat. Ya. Wasiatnya apa? Silakan. Wasiat itu adalah pesan-pesan kebaikan, maksimal 1/3 dari total harta. Yang keempat baru pembagian warisan. Jadi terakhir, jangan utang belum kebayar udah ribut bagiannya berapa. Hutang itu hutang pribadi terhadap pribadi hutang. Hutang pribadi terhadap Allah ya hutang. Zakatnya belum dibayar. Zaman hidupnya mampu haji belum berhaji. Hutang terhadap negara juga hutang. PBB belum dibayar. Dia punya usaha belum bayar pajak. Itu juga sama hutang semua. Jadi kemudian apa? Dilunasi, dibereskan hutang-hutangnya. Lalu kemudian wasiat-wasiatnya dilaksanakan. Baru kemudian ada yang namanya pembagian warisan. Oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Izin warahmatullahi tanya. Yang Ustaz katakan tadi, kalau ada yang meninggal, saya pernah lihat juga gitu,
itu yang ngaji, yang sholat, yang datang itu dikasih amplop semua. Memang keluarganya itu mampu. Tindakan itu apa dianjurkan dalam agama? Apakah memang katanya diniatkan untuk mayit? Sedekahnya dihadiahkan untuk mayit. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang mayitnya mampu, warisan itu bukan harta anak dan bukan harta pasangan. Maaf, Itu Ustaz. Ini bukan dari hartanya mayit, harta adiknya, harta keluarganya. keluarganya. Ya, Oke, baik. makasih. Ya. Kalau misalnya ada harta yang terpakai diniati atas nama mayit, harta siapapun terpakai diniati atas nama mayit, apakah sedekah ini sesuatu yang dianjurkan dalam agama? Betul, dianjurkan dalam agama. Karena Nabi bilangnya apa? Nabi bilangnya ketika meninggal manusia itu amalnya terputus kecuali 3 hal. Lu dia kan udah meninggal, nggak mungkin sedekah. Iya, saya yang sedekah atas nama misalnya keluarga saya yang almarhum atau almarhum. Boleh atau tidak amal ibadah itu diwakilkan? Boleh. Contohnya istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya, kan begitu. Wali jami'il muslimin wal muslimat wali dabil huquqi alaina, kan begitu. Aku mohon ampun kepada Allah untuk diriku, untuk kedua orang tuaku. Orang tuanya udah meninggal. Tapi kita yang mintakan ampun, boleh? Boleh. Al-Quran yang bilang, ya. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan begitu. Lalu kemudian apa? Dicontohkan Nabi. Nabi itu cintanya kepada Bunda Khadijah luar biasa. Nabi memang menikah berkali-kali. Tapi di waktu bersama dengan Khadijah, hanya menikah dengan Khadijah, dan sering tindakan Nabi itu membuat Bunda Aisyah cemburu. Nabi itu sering nggak ada apa-apa itu motong kambing. Terus motong kambing kemudian apa? Dimasak. Saya juga nggak kebayang gimana perasaannya Bunda Aisyah gitu. Potong kambing, masak. Anterin kemana? Yang diantar tuh teman-temannya Khadijah semua. Coba ibu bayangin gitu kan, ibu bayangin ya. Bunda Aisyah itu misalnya masak begitu kan, masak, udah jadi masakannya kata Nabi, anterin. Yang diantar tuh teman-teman Khadijah semua. Ketika Nabi ditanya, Khadijah itu dulu sering sekali ngasih hadiah-hadiah untuk teman-temannya, sering sekali. Menjaga silaturahim semacam sering sekali. Itu kan berarti Nabi atas nama dirinya, tapi kemudian diniatkan untuk siapa? Diniatkan untuk Bunda Khadijah, kan begitu ya. Meskipun mungkin ya gondok juga Bunda Aisyah gitu kan. Kalau gondoknya kita nggak bahas itu ya. Kita bahas adalah apa? Bahwa kemudian apa? Tindakan Nabi itu adalah untuk yang apa? Untuk yang sudah meninggal. Atau Nabi mengizinkan ada orang yang ibunya bernazar haji, tapi kemudian belum sempat melaksanakan, kata Rasul, sudah, kamu haji atas nama ibumu, kan begitu. Jadi saudaranya kemudian sedekah atas nama almarhum, almarhumah boleh. Itu yang mirip dilakukan di masyarakat kita. Sebetulnya kadang-kadang yang sedekah itu bukan keluarga mayit. Yang sedekah itu kerabatnya mayit atau tetangganya. Ada orang meninggal, taruh baskom, kan gitu. Dulu orang bawa beras, bawa apa, sekarang ya repot bawa beras. Orang sekarang bawa uang, bawa apa, taruh di situ, bawa apa. Itu kan yang sedekah itu kerabat, tetangga, nanti malam dipakai tahlilan, dipakai buat apa, beli air. Itu pun kerabat ada yang datang bawa air, bawa kue, bawa apa. Jadi sebetulnya sedekah yang kemudian diniati atas nama almarhum, almarhumah. Boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ibu ada yang tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di masyarakat kita Ustadz yang kalau meninggal itu dia di ngajiin di kuburan dan itu ada bayarannya. Misalnya 10 hari berapa, seminggu berapa, 2 minggu sampai 40 hari. Itu hukumnya bagaimana? Terus tentang warisan tadi yang
warisan keluarga, misalnya suami meninggal. Nah, istrinya dia meninggalkan anak-anak kecil. Nah, harta yang suaminya ini sampai bahkan mungkin bukan baru sampai sekarang aja belum dibagi. Itu bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahas dari yang pertama dulu mengenai ngaji di kuburan. Satu, membacakan Al-Quran yang diniati untuk orang lain, hukumnya boleh, ibadah, nggak ada masalah. Jadi kita baca Quran kan untuk diri kita. Tapi kemudian pahalanya itu kita niati untuk orang lain. Sama kayak tadi istighfar kan sama. Itu. Atau misalnya kurban, uangnya uang kita. Tapi kita atasnamakan siapa, fulan begitu. Itu amal ibadah kita yang pahalanya kita hadiahkan. Orang bisa menghadiahkan itu kalau milik dia. Kalau bukan milik dia nggak bisa hadiah. Itu mobil di dealer saya hadiahin buat kamu misalnya. Tapi punya kamu, bukan, nggak bisa, kan nggak bisa. Amal ibadah disebut milik kita kalau sudah diterima oleh Allah. Gimana kita mau hadiahkan? Kita aja nggak tahu ini berpahala atau tidak, kan gitu. Kita bisa menghadiahkan amal kalau berpahala. Sementara ini diterima dan menjadi pahala atau tidak, kita nggak tahu. Itulah kemudian doa setelah tahlil itu disebut sebagai doa wahbah. Doa hadiah. Maksudnya apa? Ya Allah, terimalah amalku dan kemudian berikanlah pahalanya kepada siapa. Jadi yang dimohon pertama itu mohon diterima amalnya dulu. Kalau nggak diterima amal kan nggak mungkin dihadiahkan satu. Lalu kemudian orang yang membaca Quran itu sebaiknya di mana? Di kuburan atau di rumah atau di mana? Sebetulnya bebas, cuma memang ditemukan beberapa hadis bahwa orang yang membaca Al-Quran di kuburan itu memberikan ketenangan dan penerangan kepada penghuni kubur. Ada beberapa hadis. Maka Nabi bilang kalau lewat kuburan kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun, wa inna insyaallah bikum lahikun. Selamat para penghuni kubur, kalian duluan kita nyusul, kan gitu. Itu ya penghuninya jawab itu, cuma nggak kedengeran aja sama kita, kan gitu. Kan janjian itu berarti, janjian. Kalian duluan kami nyusul, kan gitu. Oke. Nah, siapa yang paling berhak baca Quran atau berdoa di kuburan? Anaknya lah, anaknya. Saya kalau hadir tahlil, anaknya bisa baca doa, ya anaknya. Orang tua kamu akan lebih bangga kalau kamu yang baca. Akan merasa bahagia sekali didoakan oleh anak. Kan itu anaknya. Yang jadi masalah kadang-kadang anaknya nggak bisa ngaji. Ini yang jadi masalah. Boro-boro mau ngajiin, dianya nggak bisa ngaji. Ketika kemudian dia nggak bisa ngaji, dia minta tolong orang lain untuk ngaji. Kan begitu. Apa hukumnya minta tolong orang lain untuk ngaji? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Itu mirip ketika mungkin pernah saya ceritakan pada bab Ju'alah, kalau Mas Hadi yang ingat, bahwa ada orang datang minta suguhan, nggak disuguhin. Akhirnya apa? Akhirnya kepala sukunya itu, kepala perkampungannya, anaknya digigit ular apa serangga, minta tolong doain, kan gitu. Dia, ya saya doain, tapi saya minta kambing, kan gitu ya. Masih ada ingat ceritanya kan? Saya minta kambing. Itu dia baca Fatihah doang gitu kan, dia minta kambing. Boleh hukumnya? Boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kemudian menjadi transaksi, itu yang jadi masalah. Nggak etis. Mau diajiin, ya paketnya berapa ini? Oh ya paket 3 hari sekian, paket seminggu. Nah ini yang jadi masalah itu. Padahal kan unsurnya sebetulnya saling mendoakan. Unsurnya kan itu. Jadi patokannya sebetulnya bukan soal tarif per 3 hari berapa, per ini berapa. Kalau tarif itu kesannya kayak udah apa begitu kan, tidak. Tapi kalau sifatnya tolong menolong sifatnya. Saya kebetulan punya kerepotan, orang tua habis meninggal ya, menghibur keluarga yang masih berduka. Saya minta tolong Ustadz ini untuk bacain Quran. Ustadz punya waktu apa enggak? Oh punya, ya sudah. Dan orang bacain Quran tuh kadang-kadang bukan siang doang, malam juga. Ketika dia ngaji siang atau malam,
dalam tanda kutip, dia kehilangan mata pencahariannya di bidang lain. Ada orang ngajiin Quran malam yang paginya ngojek, ya nggak bisa ngojek di pagi-pagi karena malamnya begadang. Maka kita minta tolong pada orang lain pun, kemudian kita apa? Kita pantesin begitu. Oh ya, dia malam ya dikasih kopi, kasih konsumsi, kasih sekedar untuk apa? Pengganti waktunya yang hilang. Jadi kalau secara apa namanya tindakan, hal-hal semacam itu boleh-boleh saja. Yang bikin tidak etis itu tarif, itu yang jadi masalah. Itu mirip sama kayak Ustaz, bisa isi pengajian, bisa. Itu kadang-kadang ada yang nanya sama saya, Ustaz mohon maaf tarifnya berapa? Itu kalau saya jawab cuma satu, saya bukan tukang pangkas rambut, Pak. Kalau tukang pangkas rambut ada tarifnya dewasa sekian, anak-anak sekian, kan gitu. Ya. Maka yang kita sampaikan kan ilmunya Allah, kan begitu saja sebetulnya. Adapun orang memberikan kita ya kita terima. Jadi masalahnya adalah pada masalah kalau itu dianggap akad sewa menyewa, itu nggak masuk sebetulnya. Jadi lebih tepatnya adalah tindakan itu tindakan minta tolong begitu, lalu kemudian ya yang ngajinya dikasih bisyarah lah, bisyarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah ada orang yang meninggal, yang anak-anaknya di bawah umur yang sampai lama, kadang-kadang hartanya belum dibagi. Kapan harta itu sebaiknya dibagi? Kalau sudah dewasa semua. Nggak usah nunggu lama-lama. Kalau di kampung itu biasanya 40 hari udah dibagi. Biasanya 40 hari udah dibagi. Kalaupun tidak dibagi, ditentukan batas-batasnya. Gitu. Kalaupun tidak dibagi. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang, ya istrinya atau ibunya anak-anak masih tinggal di situ. Anak-anaknya masih ada yang di bawah umur. Yang kalau dibagi-bagi, kadang-kadang kesian uang pendidikan si anak adiknya ini. Kan kadang-kadang begini, pikirannya si ibu nih begini. Kalau kakak-kakaknya, sewaktu bapaknya masih hidup, dapat uang pendidikan yang cukup. Ketika kemudian apa namanya ayahnya meninggal, dibagi warisan, oke lah warisannya dapat sama. Tapi yang bikin beda itu kakaknya dulu dapat infak dana pendidikan dari ayahnya dibelanjakan. Adiknya nih nggak dapat, kan seperti itu sebetulnya. Maka kemudian kadang-kadang pemikirannya si ibu itu biar diongkosin dulu dana pendidikan, diambilin dari mana atau kakak-kakaknya mau ikut bantu, nanti kemudian dibagi. Itu sifatnya kesepakatan antar keluarga. Jadi sekali lagi kesepakatan antar keluarga yang berhak. Yang berhak itu siapa? Yang berhak itu hanya 3. Orang tua. Bapak, ibunya almarhum masih ada atau tidak? Orang tua. Yang kedua, pasangan. Dia punya istri atau suami atau tidak? Pasangan. Yang ketiga, anak. Anak-anaknya gimana? Jadi kalau musyawarah, bapak ibunya, berarti kalau dari istri mertuanya kan gitu. Mertua, dia sama anak-anak, keputusannya bagaimana? Itu adalah skema pembagiannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Bu Haji, tadi ada yang mau ditanyain? Atau sudah cukup? Ya, tadi sifatnya kesepakatan antar siapa? Antar ahli waris yang berhak, orang tua almarhum, pasangan almarhum, dan anak-anak almarhum. Kalau dari kesepakatan itu misalnya mau menunggu ya menunggu. Tapi kalau kemudian di kesepakatan itu dibagi. Jadi tidak ditentukan. Kalau berdasarkan kesepakatan tidak berdosa. Yang penting. Nah, makanya tadi kan kata-kata kesepakatan dimusyawarahkan bersama. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh nggak enak. Saya mau minta warisan ntar dianggapnya anak durhaka kan gitu. Anak-anak tuh kadang-kadang kan. Tapi kalau soal uang itu dibicarakan bersama. Daripada saling apa? Saling menjaga perasaan, ujung-ujungnya gibah kan gitu. Lebih baik dibicarakan bersama. Sepakatan bersama saja kalau itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak Ustadz, sebetulnya pertanyaan saya sudah hampir sama dengan Ibu yang disampaikan oleh Ibu Haja Rokhaya. Cuman ini
Ada satu pesantren kecil yang kalau ada yang meninggal itu diminta untuk mengajikan. Dan di situ dia meminta tarifnya itu 5 juta itu sekali. Itu berdosa atau enggak itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi soalnya sebetulnya kalau kegiatannya nggak ada masalah. Kita minta tolong boleh, orang kebetulan nolong kita boleh. Kan? Minta tolong dong angkatin lemari. Kan akadnya minta tolong gitu kan. Maka kemudian orang juga ya saya angkatin. Apakah ketika orang habis ngangkat lemari capek-capek keringetan, ya udah ya makasih ya gitu kan. Nah itu mirip kayak orang dorong mobil itu kan gitu. Wah sudah jalan ditinggal aja kan gitu ya. Tapi tadi menentukan tarif itu ya nggak etis. Kenapa saya katakan? Karena objek sewaannya itu adalah pembacaan ayat Al-Quran gitu loh ya. Itu beda kayak ngecat masjid gitu. Kalau itu kan jelas objeknya ngecat gitu, tenaga yang dikeluarkannya kan itu. Tapi kalau secara hukum sah-sah saja. Cuma tadi menentukan tarifnya saja itu yang kita permasalahkan. Seolah-olah kayak udah paket wisata begitu, paket 3 hari, 7 hari kan begitu ya. Tapi kalau secara boleh atau tidaknya boleh-boleh saja. Yang penting sepakatnya gitu aja. Mudah-mudahan bisa, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ingin warahmatullahi tanya Ustaz, ada anak yatim masih kecil, kemudian ada omnya, ini hartanya ada nih, orang tuanya meninggal. Omnya mau bikin usaha, tujuannya untuk anak yatim ini nanti. Ternyata misalnya tanggaplah 1 miliar. Tahu-tahu ini usahanya rugi. Yang pertanyaannya, apakah kita harus tetap mengganti yang 1 miliar jadi hutang terhadap anak yatim? baik. Nah, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mengelola harta anak yatim itu memang agak riskan. Kalau murni kita ngelola dana anak yatim, itu biasanya keberkahannya luar biasa. Ya. Tapi yang namanya berkah kan ya untung-untungan tadi kan. Tapi kalau ada niatan jelek dari kita, itu sering malah uang halal kita kecampur sama uang anak yatim, uang halal kita habis kemakan sama harta anak yatim. Karena bahasanya apa? Bahasanya Allah itu termasuk pendusta agama kan gitu kan, yang menyalahgunakan kepentingan anak yatim. Tapi satu, harta anak yatim itu memang sebaiknya diusahakan dan dikelola. Diusahakan dan dikelola itu supaya apa? Supaya tidak habis dimakan zakat. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi, ittajiru fi amwalil yatama. Harta anak yatim itu kelola, investasikan. Supaya tidak habis hanya dimakan zakat tiap tahunnya. Lah nanti ketika kita pakai usaha, maka harus dinilai usaha yang paling minim risikonya apa. Misalnya kalau yang paling minim risikonya ya, taruh deposito syariah, dapat nisbahnya berapa. Atau pembelian sukuk, kan begitu. Surat utang negara tapi yang syariah. Misalnya kan ketahuan pengembalian dalam waktu 3 tahunnya berapa. Jadi selagi ada yang aman, lalu kemudian kita milih yang beresiko, itu nanti kita wajib mengganti. Kecuali kalau memang tidak ada pilihan. Ya kalau memang mau diinvestasikan, ini orangnya ridho, lalu kemudian qadarullah. Kemudian dia mengalami kerugian bukan karena kesembronoannya, ya sudah itu musibah. Sama seperti tiba-tiba anggap saja lemari uang anak yatim terbakar, sama seperti itu. Siapa yang mau ganti? Kan nggak ada. Mau ganti nggak ada. Jadi patokannya satu, apakah sudah dilakukan kajian mendalam dulu, mana yang berisiko, mana yang tidak. Yang kedua, sudah dan ternyata memang itu yang paling potensial menurut kita dan rawan resiko, tapi ternyata beresiko juga. Ya sudah, kalau itu musibah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, di direct message. Ada 3 ini. 1, jika Bapak meninggal, berwasiat untuk badalin pergi haji kepada anak laki-laki.
Tapi ada keluarga yang tidak setuju dikarenakan masih ada kakak perempuan yang di atas anak laki-laki tersebut yang merasa lebih berhak. Nah, ini agak repot ini. Satu, menghajikan anak itu bukan kewajiban orang tua. Sama seperti menghajikan istri itu ya bukan kewajiban suami. Ya itu kebaikannya orang tua saja. Ketika orang tua punya uang lebih, anaknya dihajikan, kan begitu. Tapi tidak ada kewajiban. Kalau orang tua itu harus menghajikan anaknya, tidak ada. Yang pertama. Kedua, membadalkan haji beda dengan menghajikan. Kalau membadalkan haji, berarti orang yang berangkat itu sudah pernah haji dan akan melakukan haji atas nama orang tuanya. Itu yang namanya membadalkan haji. Tapi kalau menghajikan adalah bukan untuk nama orang tua, memang untuk nama anak yang bersangkutan. Jadi kalau badal haji itu menurut saya tidak ada yang berhak atau tidak berhak. Supaya tidak menimbulkan keributan. Kenapa? Anak laki perempuan nggak ada yang cukup apa? Ya titip saja sama teratur. Nanti haji di Saudi aman itu, saudara laki perempuan nggak ribut kalau itu. Tapi yang perlu dipahami adalah tidak ada kewajiban apa namanya orang tua menghajikan anak, tidak ada juga kewajiban suami menghajikan istri, tidak ada. Itu yang pertama. Yang perlu dibahas juga adalah kalau sifatnya wasiat itu suka-suka orang tuanya. Harta orang tua misalnya anggap 500 juta. Atau 600 juta deh, biar gampang. Wasiat. Nanti ini anak laki-laki ini hajiin. Dari duit saya, wasiat. Itu nggak ada masalah. Orang tua kok pilih kasih? Bukan soal pilih kasih. Itu harta orang tua. Suka-suka orang tua. Dia wasiatkan siapa? Suka-suka. Kalau lebih dari sepertiga harta, maka tergantung kesepakatan ahli waris. Tapi kalau belum mencapai sepertiga harta, itu maka suka-suka orang tua bagi buat siapa? Suka-suka orang tua. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf kalau warisan dibagi ketika ayah sudah meninggal atau ayah dan ibu meninggal, Pak Ustadz. Warisannya siapa dulu? Warisannya ayah atau warisannya ibu? Ini beda. Sebab ayah punya duit, punya harta. Ibu juga punya duit, punya harta. Warisannya ayah dibaginya kapan? Warisannya ayah boleh dibagi ketika ayah sudah meninggal. Langsung dibagi atau gimana? Tadi sesuai dengan jalurnya. Hutangnya dulu lunasi, jenazahnya diurusi, wasiat dilaksanakan, baru dibagi. Bagaimana kalau masih ada anak-anak kecil segala macam? Kesepakatan bersama antara orang tua mayit, pasangan mayit, dan anak-anak mayit. Kesepakatannya seperti apa? Jadi kalau hartanya ayah, itu nggak usah nunggu ibu meninggal, tidak. Ibu tetap dapat bagiannya 1/8. Misalnya orang tua laki-laki meninggal. Oke. Itu nggak usah nunggu ibunya meninggal. Kalau disepakati, ibunya juga mau langsung dibagi, silakan. Ibu dapatnya seberapa? Dapatnya 1/8. Bisa disepakati bersama, bisa. Ini dibagi semua, cuman harta rumah tidak dibagi, disekat saja. Ibu minta izin sampai meninggal tinggal di sini. Kan disepakati bisa semacam itu. Kalau saya di rumah itu orang tua bagi rumah langsung 3. Yang lain udah dibikinin rumah, sudah yang tinggal di rumah anak ini sama ini wasiat, beres sudah. Terus suka-suka orang tua, rumah punya orang tua kan misalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya ibu dapat harta 1/8, tapi masih pengen tinggal di situ, sepakati saja. Tapi nggak usah ngancem-ngancem. Pokoknya ibu tinggal di sini, kalau nggak boleh durhaka, ya jangan juga. Jadi sifatnya kesepakatan bersama gitu saja. Oke. Lanjut ini ada pertanyaan juga, bagaimana kalau salah seorang ahli waris? Ada yang belum mau membagikan warisan karena merasa sayang. Sebab warisan itu berpotensi harganya menjadi sangat tinggi sehingga tidak segera dijual untuk dibagikan. Patokannya kesepakatan. Kakek saya meninggal tahun 91.
masih punya tanah dan baru dibagi warisannya bulan kemarin, karena baru laku di bulan kemarin. Dari 95 sampai 2022 itu berapa tahun itu? Yang bahkan anak-anaknya sudah almarhumah. Tapi kesepakatannya emang begitu. Jadi ketika ada yang meninggal itu, kemudian ditanya anak-anaknya gimana? Anak-anak ya udah kita ngikut aja. Itu baru dibagi. Jadi bahasanya, ya orang tua kita sampai meninggal itu belum dapat warisan. Kan zaman hidupnya sudah ada warisan lain yang dibagi, sudah. Jadi patokannya di kesepakatan keluarga. Kalau keluarganya sepakat, silakan. Kalau tidak sepakat, jangan. Kalau ada satu orang ngotot, jangan dijual. Ya sudah, kamu saja yang beli, patokannya gitu. Ya, jadi kalau misalnya jangan dijual sayang-sayang, kamu yang beli supaya tidak terjual. Saham kita jual, patokannya di situ. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, misal ketika ayah sudah meninggal, warisan belum dibagi. Karena ibu masih ada. Kemudian anak kedua laki-lakinya meninggal. Sedangkan warisan belum dibagi, kalau seperti itu nanti bagaimana perhitungannya Pak Ustadz? Itu nanti namanya waris bertingkat. Seperti tadi, kakek saya meninggal, tanahnya belum sempat dibagi. Sampai anaknya meninggal, paman bibi saya meninggal, itu hartanya belum terbagi. Ya tinggal gampang, bagiannya paman dan bibi diberikan kepada ahli warisnya. Patokannya begitu. Yang kita sebut kalau dalam konsep fikih, namanya munasakhat atau disebut sebagai hak waris bertingkat. Jadi kalau ayah atau ibunya meninggal, nanti hak itu diwarisi oleh keluarga pewarisnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada harta warisan dari ayah, kemudian belum dibagi, meninggal ini anaknya yang tua. Pertanyaan saya, istri yang ahli waris ini anaknya nggak ada misalnya, anaknya nggak ada. Istrinya ini jadi ahli waris atau dapat bagian? Terima kasih. Ada orang tua meninggal, belum sempat dibagi sampai anak sulungnya meninggal dunia. Kalau kita tanya apakah istrinya mendapatkan warisan? Kalau istri itu dapat warisan dari mertua ya nggak dapat. Tapi dia mendapatkan bagian dari hak suaminya yang mestinya dapat, ya begitu ya. Jadi jalurnya bukan dari jalur mertua, bukan. Tapi dia dapat bagian. Kalau memang almarhum suaminya nggak punya anak, dia dapat bagian 1/4 dari nilai bagian suaminya. Misalnya anak laki-laki 5, harta 1 miliar, berarti kan 200 juta, masing-masing dapat 200 juta. Anak sulung meninggal, baru laku itu tanah ketika anak sulung meninggal dapat 1 miliar. Baginya 200 juta, 200 juta. Apakah 200 juta langsung menjadi milik istrinya? Tidak. Istri hanya dapat bagian 1/4 kalau dia nggak punya anak dari 200 juta. Istri dapat 50 juta. Nanti 150 juta dibagi kepada siapa? 150 juta dibagi kepada ahli waris suaminya. Siapa selain istri? Saudara-saudara kandungnya kan ahli waris juga. Jadi saudara kandung itu dapat ahli waris tingkat, dapat ahli waris dari ayah mereka, dapat warisan dari saudaranya yang juga meninggal. Jadi nanti 150 juta bagi 4, masing-masing dapat 37.500.000 dari harta bagian itu. Ya. Sekarang maaf saya yang meninggal nih abang, tapi ada anaknya perempuan semua 4. Nah pembagian ini udah meninggal seperti tadi, orang tua meninggal, terus ada anak yang tertua meninggal, tapi ada anaknya 4, perempuan semua. Anak perempuan 4 itu dapat bagian 2/3. Jadi kalau tadi 200 juta misalnya, dia dapat bagian 2/3 ya di angka 120 sekian lah begitu. Dapat 2/3. Sisanya dibagi kemana? Ke paman-pamannya juga. Karena pamannya juga sebagai ahli waris kan begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Jadi pamannya dapat 2 skema ya. Sebagai hak waris anak dari orang tua yang meninggal. Sebagai hak waris saudara dari saudara sulung yang meninggal ya. 2 bagian. Oke. Baik, Kasih Ustaz. kita lanjutin. Biasanya kalau warisan memang banyak masalah. Padahal kadang-kadang duitnya yang dibagi belum ketahuan gitu kan. Oke, kita lanjutin. Oke. Rukunnya warisan, ada rukunnya. Oh ada lagi, oh silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada ibu, anaknya meninggal. Apakah ibu itu dapat warisan? Dapat warisan. Ibu dapat bagian berapa? Anaknya tadi punya anak apa enggak? Apakah ibu itu punya cucu dari jalur anaknya? Kalau ibu itu punya cucu dari jalur anaknya, ibu dapat 1/6. Dapatnya 1/6, tinggal dihitung saja. Hartanya berapa? 1/6-nya buat ibu. Tapi kalau ternyata anak yang almarhum tidak punya anak, ibu dapat bagian 1/3. 1/3 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Harta warisnya belum dibagi-bagikan. Anggap ibu tadi punya jatah 1/3, begitu kan? Karena misalnya anak yang meninggal nggak punya anak lagi. Punya anak, oke 1/6 dia dapat. Tapi hartanya belum dibagi-bagi. Nanti ketika dibagi harta, bagian si ibu tadi masih ada apa enggak? Masih ada. Apa yang bikin bagiannya masih ada? Karena waktu anaknya meninggal, ibunya masih hidup. Jadi ketika anak meninggal itu kita anggap ibunya ahli waris. Tapi kan sekarang sudah meninggal. Oke, bagiannya ibu nanti yang sudah meninggal diberikan kepada siapa? Diberikan kepada anak-anaknya ibu itu. Jadi nanti kalau anak-anaknya ibu itu ketika saudaranya meninggal kan nggak punya hak karena dia punya anak. Saudara itu punya hak kalau nggak ada keponakan laki-laki. Kalau keponakannya perempuan, paman itu masih mungkin punya hak. Jadi paman kemudian ponakannya perempuan masih mungkin punya hak. Tapi kalau paman keponakan laki-laki semua nggak ada hak, itu nggak ada. Tapi kemudian paman ini bisa dapat dari mana? Dari jatah nenek tadi. Nenek tadi kan meninggal juga. Itu larinya kemana? Larinya kepada anak-anak atau saudaranya almarhum ya. Jadi ahli waris bertingkat juga itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mesti dilakukan? Oke. Ya, oke. Ini bahasan masih lama sebetulnya, tapi saya taruh sini aja. Ini ya. Mana yang pasti dapat? Itu aja dah gampangannya. Kan banyak tuh ahli waris. Mana yang pasti dapat? Yang pasti dapat itu cuma 3 jalur. Jalur atas, ayah ibu, yang nggak saya merahin itu pasti dapat. Jalur pasangan, suami atau istri. Tergantung yang meninggal siapa. Nggak mungkin dua-duanya meninggal, yang nggak ada warisan, ya kan? Kalau yang meninggal istri berarti suaminya yang pasti dapat. Kalau yang meninggal istri maka suami pasti dapat. Kalau yang meninggal suami, istri pasti dapat. Dan jalur ke bawah anak itu pasti dapat. Jadi ketika ada orang meninggal, pastikan 3 jalur ini ada semua. Jadi kalau ada orang meninggal, anaknya ada nggak? Pasti dapat. Orang tuanya masih ada nggak? Pasti dapat. Pasangannya ada apa nggak? Pasti dapat. Jadi kalau ada kasus tadi misalnya adiknya, kalau adik belum tentu dapat adiknya. Tapi kalau ibunya pasti dapat. Jadi yang dilakukan apa? Musyawarah bersama kesepakatan. Kenapa? Karena nanti seandainya pesangon atau apapun itu dibawa, butuh yang namanya surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu diurus di kelurahan dengan pengantar RT RW. Nanti akan ditanyakan, ini anaknya siapa, ibunya masih ada apa enggak. Artinya apa? Enggak bisa diproses kalau 3 pihak ini enggak dilibatkan. Jadi kalau yang perlu dilakukan, kalau terlanjur enggak dapat, selesaikan kekeluargaan. Kalau enggak puas ya, saya enggak nganjurin gugat ke pengadilan. Kalau enggak puas, tapi selesaikan kekeluargaan. Baik, ini masih panjang ya. Oke. Rukun warisan. Nah, rukun warisannya ada 3 ya. 1, ada yang namanya muwaris.
Mewaris itu siapa? Mewaris itu yang mewariskan harta, patokannya satu, yang meninggal. Patokannya itu. Waris itu yang mewarisi harta, patokannya yang masih hidup, kan begitu. Kalau ada tinggal duluan, lalu anaknya dapat warisan, ya tidak dong. Kenapa? Karena ketika bapaknya meninggal, dia memang sudah meninggal lama, kan begitu. Dan yang penting dari warisan itu adalah ada harta warisannya. Ngapain kalau hartanya nggak ada, kan gitu. Jadi yang paling penting yang nomor 3 sebetulnya adalah berkah atau harta warisan. Nah, syaratnya. Jadi yang pertama, syarat adalah nyata kematiannya mewaris, ya. Bahwa yang punya harta itu jelas-jelas meninggal. Kalau belum ada yang meninggal, jangan ngomong warisan. Ustaz, bagian saya berapa ya? Orang tua saya punya harta bla bla bla. Udah meninggal? Belum. Jangan ngomong. Ya. Kadang-kadang baru sakit doang udah diomongin. Nggak usah ngomong, nggak usah. Jadi satu, kalau sudah nyata kematiannya mewaris. Yang punya harta itu jelas-jelas nyata kematiannya. Nyata kematiannya itu bagaimana? Nyata kematiannya itu apakah ketika meninggal orang tahu? Kata ahli keluarganya sudah meninggal, diumumkan. Karena nanti ada fardu kifayah nyolatin jenazah segala macam. Atau meninggalnya di rumah sakit, dibuatkan akta kematiannya. Surat kematian pada pukul sekian-sekian meninggal dunia. Atau ini ada yang ketiga nih Bu, belum jelas matinya tapi dianggap mati sajalah. Belum jelas matinya tapi dianggap ini biasanya begini. Kasus-kasus kalau zaman dulu orang hilang, orang minggat. Suami ibu minggat. Kalau ibu gugat cerai, ibu yang rugi, nggak dapat warisan. Caranya gugat mati gitu. Gugat mati itu kemudian apa? Ngomong kalau ke pengadilan suaminya udah mati. Jadi rumah itu buat ibu gitulah. Enggak, saya enggak ngajarin enggak. Saya cuman apa? Daripada gugat cerai itu mendingan. Jadi ada yang disebut sebagai al-mautul hukmi. Al-mautul hukmi itu bukan kematian hakiki, tapi kematian berdasarkan putusan pengadilan. Tapi kalau zaman sekarang minggat-minggat itu udah enggak ada lah. Ini yang paling umum begini kasusnya. Kecelakaan yang tidak ditemukan jasadnya. Pesawat hancur tabrakan jatuh. Manifest penumpang 120. Yang ditemukan jasadnya hanya 20. Yang 100 nggak ketahuan. Mungkin yang 100 ini masih hidup, mungkin, tapi nggak ketahuan. Basarnas itu ada masanya, dia nyari di laut tuh ada masanya. Nggak mungkin setahun masih dicari aja. Nanti lama-lama yang nyari ikut mati juga itu. Nggak mungkin. Jadi pasti ada masanya. Nanti diumumkan. Setelah sekian lama pencarian, kami hanya mengumumkan ditemukan barang-barang milik yang kira-kira diidentifikasi. Itu harus segera diputuskan kematian. Karena kalau nggak diputuskan kematian, keluarga itu nggak dapat asuransi. Jadi baru dapat asuransi perjalanan itu kalau diputuskan kematian. Itu namanya adalah mati sebab putusan pengadilan. Nanti kalau sudah dianggap mati putusan pengadilan, hartanya bisa dibagi. Yang repot itu kalau sudah dinyatakan mati, tiba-tiba balik lagi. Nah, itu yang repot. Pernah kejadian. Kalau ibu-ibu ada yang masih ingat, kejadian terowongan Mina tahun 90-91. Itu kan zaman dulu belum ada HP, belum ada. Telepon rumah saja jarang-jarang orang punya. Di TPRI diumumkan itu. Jamaah yang meninggal namanya siapa itu diumumkan. Nama jamaah itu bisa sama. Satu kloter bisa sama. Namanya misalnya Maimunah, kloter 28 JKS, namanya sama. Sudah kan. Keluarganya tahlilan aja, udah tahlilan.
hartanya dibagi-bagi begitu kan. Kemudian anaknya dianggap yatim. Kalau yang meninggalnya laki, perempuannya udah bikin iddah, udah kawin lagi itu. Nggak lama dapat setengah tahun balik itu laki. Ya sudah, musibah. Deritanya dia kalau itu udah deritanya dia. Jadi patokannya satu ya. Apakah kematiannya itu kematian yang nyata atau kematiannya putusan pengadilan? Yang kedua, bahwa ahli warisnya masih nyata hidupnya, masih nyata hidupnya. Sebab nggak bisa orang mati menjadi ahli waris itu nggak bisa. Maka tadi saya contohkan, ada anak meninggal sebelum bapaknya. Beberapa tahun kemudian bapaknya meninggal. Apakah anak itu punya jatah warisan? Ya nggak dapat. Karena waktu ayahnya meninggal dia sudah tidak hidup lagi, nggak dapat. Cucu yang yatim, apakah dapat warisan? Kalau dia nggak punya paman laki-laki, dapat warisan. Kalau dia punya paman laki-laki, cucu yatim ini nggak dapat warisan, nggak dapat. Nah patokannya adalah situ cucu, saya anak, kalah jauh. Apa skemanya supaya cucu yang yatim tepat dapat harta? Skemanya bikin wasiat. Kalau udah tahu punya cucu yatim, jangan dipasrahin paman-pamannya, jangan. Nggak bakal dapat duit itu anak. Bikin wasiat bahwa cucu saya yang yatim ini, nanti kalau saya meninggal, saya berikan harta sekian. Nggak boleh lebih dari 1/3. Itu gitu. Ya kan? Atau kalau nggak mau repot, kasih hibah semasa hidup. Nggak ada masalah. Kan? Tapi yang paling aman tadi, wasiat sesudah kematian. Ada kasus yang sering itu, kematian bersama, musibah. Kayak contohnya misalnya yang belum lama ya, artis itu ya. Vanessa Angel sama suaminya tabrakan. Itu nanti kalau misalnya di rumah sakit pernyataan kematiannya yang lebih belakangan mati itu jadi ahli waris. Dalam mohon maaf, suaminya meninggal pukul 16.00. Istri meninggal 16.02, itu dianggap istri masih menjadi ahli waris. Karena patokannya adalah ketika suami meninggal, istri masih hidup. Patokannya di situ. Maka pernyataan kematian dokter itu menentukan sekali itu. Siapa mewarisi siapa. Itu kasus yang paling sering kecelakaan. Atau keracunan. Atau musibah. Jadi ujuk-ujuk ada longsor. Kemudian meninggal bapak dan anak, nggak ketahuan tuh siapa meninggal. Kalau nggak ada yang ketahuan, tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa. Tapi kalau ketahuan, yang meninggal bapaknya dulu, maka disebut anak mewarisi bapak. Atau yang meninggal anaknya dulu, maka disebut bapak mewarisi anak. Patokannya, ketika mewarisnya hidup, ketika mewarisnya mati, ahli warisnya harus masih hidup. Patokannya itu. Kemudian yang ketiga, ada hubungan antara ahli waris dan hubungannya jelas. Kalau zaman sekarang, hubungannya cuma 2 macam saja. Kalau tidak pernikahan, berarti nasab, kekerabatan. 2 macam. Yang punya harta sudah mati. Yang akan mewarisi masih hidup. Tinggal ditanya statusnya apanya. Itu aja. Itu ada yang meninggal, Ustaz. Bagian saya berapa? Itu siapa? Tetangga. Ya nggak dapat lah. Jadi harus ada hubungan antara waris dan hubungannya apa? Kalau tidak pernikahan, kekerabatan, nasab, itu saja. Kalau pernikahan, suami atau istri. Kalau nasab itu patokannya hanya ke atas, ke bawah, menyamping. Ke atas itu bapak ibu, naik lagi ke atas kakek nenek, naik lagi ke atas buyut laki-laki perempuan. Nanti ada hitungannya siapa yang dapat. Kalau ke bawah, anak. Turun ke bawah, cucu, turun lagi ke bawah, cicit. Menyamping, paman, sampingnya bapak. Adiknya kakek, kakaknya kakek, sampingnya kakek. Saudara itu nyamping juga. Keponakan itu nyamping juga. Sepupu itu nyamping juga. Siapa yang pasti dapat, cuma 3 jalur. Bapak ibu, anak, atau suami istri. Cuma itu saja yang pasti dapat. Selebihnya penggembira lah. Kalau ini nggak ada, baru itu dapat. Patokannya di situ. Ya. Ini yang tadi saya bilang sebab-sebab waris pernikahan. Ya. Orang nikah itu
pasti dapat warisan kalau salah satunya meninggal. Kecuali kalau model kayak orang-orang barat. Ada yang bikin namanya apa? Perjanjian pranikah. Bahwa harta milik istri masih menjadi istri yang tidak diwariskan pada suami. Bahwa harta suami sebelum pernikahan adalah harta yang tidak dianggap sebagai harta bersama. Kalau perjanjian seperti itu bagaimana? Nah, kalau dalam hukum Islam itu, perjanjian yang semacam itu, kalau sebelum pernikahan nanti ulama beda pendapat, tapi kebanyakan kemudian bilang kalau disepakati dan ridho ya sudah. Tapi kalau tidak ada perjanjian, harta siapapun bisa diwarisi pasangannya. Asal status pernikahannya masih ada. Jadi kalau misalnya mohon maaf begitu, ada akad nikah. Selesai akad nikah, kami terima nikah dan kawinnya. Oh nggak boleh kami, harus saya ya. Kalau kami bareng-bareng berarti ya. Saya terima nikah dan kawinnya bla bla dengan mas kawin bla bla dibayar tunai. Itu baru kemudian begitu, serangan jantung meninggal. Itu dapat itu ya. Istrinya yang bahkan belum dipestakan itu dapat itu. Statusnya berapa? Kalau suaminya nggak punya anak, statusnya 1/4 dapatnya, 1/4. Tinggal dihitung aja, suaminya punya apa aja, 1/4-nya itu punya istri kan begitu. Meskipun nanti beda pendapat, tapi kebanyakan bilang istri itu kalau sudah dianggap istri, bagiannya kalau suami nggak punya anak 1/4, kalau suami punya anak 1/8. Ya. Jadi sebab waris hanya 3. Wala itu apa? Wala zaman sekarang sudah tidak ada. Wala itu adalah hubungan mantan majikan dan budak. Saya punya budak, saya bebaskan. Dia usaha, jadi orang mampu. Ketika dia meninggal nggak punya ahli waris. Saya bisa mewarisi, karena dulu dia budak saya. Sekarang karena perbudakan sudah tidak ada, maka jalur atau sebab mewarisi hanya 3, hanya 2. Pernikahan dan kekerabatan. Oke. Sebelum saya lanjut di halangan warisan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya silakan. Ingin tanya Ustaz, kalau seseorang nikah 2, nah, nikah pertama punya anak laki-laki dan perempuan, nikah kedua punya anak laki-laki, pembagian warisan gimana Ustaz? Ini yang masih hidup nih, cuma orang tuanya meninggal. Baik. Kalau dalam fikih itu nggak diatur status istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Statusnya istri. Dan nggak diatur anak sulung apa anak bungsu, tidak. Anak itu yang membedakan hanya jenis kelamin. Kalau dia laki-laki dapat 2 bagian, kalau dia perempuan hanya 1 bagian. Istri itu dapat bagian kalau suaminya punya anak, meskipun bukan dari dia. Dia istri keempat, suami punya anak dari istri pertama, disebut dia dapat bagian 1/8 kalau dia sendirian. Kalau bersama-sama 1/8 bersama. Misalnya mohon maaf, uang 1 miliar, 1/8-nya berapa? 125 juta. Istrinya 125 juta buat dia sendirian. Istrinya kok 2, 125 juta bagi 2, 62.500.000. Istrinya 3, ya istrinya 4, ya tinggal dihitung Bu, barengan sama madunya berapa dapatnya itu, kan gitu ya. Jadi 1/4 bersama kalau suaminya nggak punya anak, atau 1/8 bersama kalau suaminya punya anak. Anak nggak dihitung, nggak ada istilah anak sulung dapat bagian paling banyak. Tidak, statusnya anak. Yang membedakan adalah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutin? Ya silakan. Ya silakan. Ini benar kejadian nih Pak Ustadz. Baik. Jadi si ibu bapak punya anak ya. Anaknya yang tua yang laki-laki punya usaha gitu ya. Punya usaha ya karena dipanggil sama Allah ya. Meninggal. Dia udah nikah nih Pak Ustadz. Udah nikah si ibu ini nggak mau ngasih hak
mantunya ini. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi hak itu untuk orang tuanya aja. Jadi mantu tadi nggak dikasih apa-apa. Hartanya harta anaknya. Hartanya harta anaknya, usaha anaknya gitu. Yang ditanyakan adalah Nah, yang ditanyakan bagaimana ini status orang tua yang ngambil hak dari mantunya ini Pak Ustadz, kan ada hak dari mantu kan? Ya. ya, warisan itu tadi saya bilang sebetulnya ketika ada yang meninggal dan sudah selesai pengurusan jenazah, tiga pihak ini kumpul. Anaknya almarhum, pasangannya almarhum, orang tuanya almarhum. Disepakati bersama. Nggak bisa aset zaman sekarang itu, nggak bisa aset almarhum kemudian dijual tanpa tanda tangan ahli waris. Kalau ada aset almarhum yang dijual hanya melibatkan ahli waris tertentu, itu berarti ada kong kali kong dengan lurah RT RW setempat. Patokannya di situ. Kelurahan tidak akan membuatkan surat keterangan waris kalau tiga pihak ini nggak kumpul. Maka saya bilang sederhana, sampai sekarang kalau belum dijual namanya penguasaan aset saja, paling gitu. Jadi belum pembagian warisan, penguasaan, tinggal nanti dinilai aslinya usaha harta itu punya anak atau punya orang tua. Sebab kadang-kadang punya anak Pak Ustadz. Ya, kadang-kadang kan versi istrinya punya suaminya, tapi versi bapaknya punya bapaknya, kan gitu. Ini namanya sengketa. Pengadilan yang memutuskan. Tapi patokannya sederhana, ketika ada orang yang meninggal, surat keterangan waris itu tadi pihak-pihak yang terdekat dengan almarhum. Jadi kalau ditanya hukum orang tuanya, kalau nyata itu memang milik anaknya almarhum, itu zalim, penguasaan sepihak aset warisan, kan begitu. Tapi nanti penyelesaiannya gampang sebetulnya, tinggal mediasi saja. Yang bikin manusia ribut itu karena nggak mau musyawarah. Itu. Kalau dia mau mediasi selesai. Ya. Nah. Ya. Jadi biasanya yang bikin ribut itu soal siapa dapat berapa. Itu aja. Enggak apa-apa saya bagi tapi saya banyakkan. Nah ini repot ini ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini kasus saya pernah nangani juga. Pernikahan yang sah tetapi tidak tercatat. Apakah anaknya mempunyai hak waris juga? Punya. Pernikahan di bawah tangan, pernikahan agama, di kartu keluarga juga disebut pernikahan tidak tercatat. Kan begitu. Ya. Tidak disebut di luar nikah. Disebut pernikahan tidak tercatat. Kan seperti itu. Ya. Sebab kalau di luar nikah nanti kita menuduh dia berzina. Kan begitu. Tidak. Oke. Saya punya kasus ini. Itu waktu pembebasan jalan tol bandara. Yang dekat-dekat Muzdalifah sini. Itu ada salah satu tokoh itu Masya Allah itu. Ya. Orang ini sawahnya banyak, tanahnya banyak. Kena pelebaran jalur jalan tol bandara itu, istrinya 4. Anak-anaknya banyak. Sudah sepuh ya. Kebetulan istri keempatnya itu kalau nggak salah santri di rumah saya. Jadi dulu bapak saya yang nikahkan gitu. Nah orang tua saya nggak sempat, saya suruh ke sana gitu. Ini masalahnya, istri yang 3 sudah meninggal dan nggak ketahuan kawinnya kapan, zaman Jepang atau zaman Belanda, kita nggak tahu. Surat nikahnya tidak ada. Walhasil apa? Kong kali kong lah dengan apa namanya RT RW segala macam itu. Karena yang tercatat itu adanya yang istri keempat, buku nikahnya lengkap apa segala, maka harta itu hanya dibagi terhadap keluarga istri keempat. Istri ke-1, kedua, ketiga sudah meninggal, tapi anak-anaknya kan banyak. Tanah itu tanah bapaknya. Lalu kemudian apa? Saya datang ke sana, saya bilang saya itu diajak datang cuman buat nyaksiin ribut. Kalau mereka nanti bagi-bagi, saya emang nggak dapat itu. Cuma ngasih konsultasinya aja. Kamu dapat segini, dapat segini, kan begitu ya. Maka saya bilang, ini yang jadi masalah sebetulnya pihak kelurahannya dan pihak kamunya. Jadi ada 2 cara. 1, ada yang namanya isbat nikah. Isbat nikah itu pengukuhan nikah, legalitas nikah. Kalau ada perempuan yang dinikahi di bawah tangan, dinikahinya secara agama, segera bikin isbat nikah. Nanti punya buku nikah resmi. Ya. Kadang-kadang, Masya Allah, kesian kalau ada apa, ya yang penting ada yang nafkahi, kemudian nikahnya di bawah tangan. Status
akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, dan yang lain-lain ini kesiap. Isbat nikah itu yang penting ada saksi. Zaman sekarang itu ada videonya ada. Tinggal videoin ada. Saksinya ada. Ya. Setelah isbat nikah, nanti isbat nasab. Tadi kan yang dikukuhkan baru pernikahannya. Kalau ternyata dari pernikahan itu kemudian melahirkan anak, maka dikukuhkan nasabnya. Maka tadi kenapa saya katakan di kakak kadang-kadang ada anak status pernikahan tidak tercatat. Apakah punya hak waris? Punya hak waris, punya. Tapi kalau kemudian tidak dibagi bagaimana? Kalau tidak dibagi tinggal digugat saja. Caranya isbat nikah dulu, kemudian isbat nasab ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada yang bikin orang tidak bisa mendapatkan warisan. Ini masih panjang tapi saya cukupin sampai sini ya. Karena asar sekarang jam 3 kurang gitu kan ya. Jadi satu bahasan lagi, halangan waris. Halangan waris ini 3 macam. Satu, perbedaan agama. Kalau bapak sama anak beda agama, secara fikih, secara Islam warisan nggak dapat. Kalau misalnya beda agama, kemudian ingin dapat, maka syaratnya 2 saja. Dibagikan hibah atau dibagikan wasiat, itu saja. Kalau secara waris nggak dapat. Ini juga banyak kasus teman-teman yang mu'alaf. Banyak kasus teman-teman yang mu'alaf yang kemudian apa? Orang tuanya sakit-sakitan, itu ada yang nanya sama saya. Ya. Ustaz, kalau orang tuanya meninggal, apakah dia dapat warisan? Saya bilang nggak dapat warisan. Karena beda agama antara orang tua dan anak. Meskipun nanti bisa digugat di pengadilan negeri, itu bisa. Karena dia statusnya anak. Kalau menurut undang-undang perkawinan, itu dia bisa. Tapi kalau ngikut kompilasi hukum Islam, dia nggak bisa. Saya bilang, daripada repot gugat-menggugat, kalau memang belum dapat hidayah orang tuanya, itu biasanya kalau hubungan anak orang tua itu baik, maka kemudian dibikinkan hibah saja atau wasiat. Hibah itu wasiat. Supaya jaga haknya anak ini. Kalau kemudian meninggal, hibah tidak ada, wasiat tidak ada, maka hak waris secara fikih atau secara Islam nggak dapat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Anak atau keluarga yang terlibat dalam pembunuhan atau kematian orang tuanya, itu anak ini nggak dapat warisan. Baik pembunuhannya disengaja atau pembunuhannya kesalahan tangan. Nggak sengaja. Ya. Misalnya kalau yang sengaja memang anak sama bapak konflik ribut sampai bunuh-bunuhan. Anak sekarang ribut. Minta motor nggak dibagi, bakar ibunya. Ngeri sekali. Itu anak jangankan motor, penjara yang didapat sama dia. Nggak ada warisan itu nggak ada. Atau pembunuhan yang tidak disengaja, aktivitas yang berujung pada kematian orang tua. Lagi mundurin mobil, bapaknya di belakang. Benerin genteng, jatuh, nibanin bapaknya. Atau contoh-contoh yang lain, yang di situ dia punya andil dalam kematian orang tua. Dia punya andil dalam kematian orang tua, secara sengaja dia punya andil, ataupun kesalahan dia mengakibatkan kematian orang tua, maka dia nggak dapat warisan. Masih untung nggak dipenjara, kan begitu kan? Maka dia nggak, kecuali kalau saudara-saudaranya nanti kemudian baik hati, ya dikasih persenan, dikasih lah. Tapi kalau secara fikih nggak dapat, maka musyawarah itu penting. Ketika musyawarah itu nanti saudara kita ini kan musibah, ya dia juga nggak sengaja bunuh orang tua, bukan kesalahan tangan. Siapapun di posisi itu bisa bikin orang tua kita meninggal, misalnya. Ya sudah kita bagi sajalah. Itu kalau sepakat bagi dapat. Tapi kalau kemudian diatur berdasarkan bukan kesepakatan, itu nggak bakal dapat. Kecuali yang tidak langsung. Kalau berakibat pada kematian tidak langsung, itu nanti tetap dapat. Emaknya ngomel. Udah dibilangin jangan pacaran mas itu, ribut, ibunya serangan jantung.
Ini kan nggak bisa langsung disebut bahwa kemudian anak membunuh ibunya, tidak. Atau misalnya kayak kemarin ya, zaman pandemi, banyak sekali kemudian yang kita nggak tahu, ini positifnya siapa duluan, nggak ada yang tahu. Maka tidak disebut kemudian apa? Tidak disebut sebagai pembunuhan, ya tidak. Hanya disebut kemudian apa? Ya mungkin menjadi penyebar, jadi carrier ya, tapi tidak disebut sebagai pembunuhan, tidak. Itu masih kemudian dapat warisan, masih dapat ya. Jadi hanya dua hal saja yang bikin orang terhalang dari warisan. Satu, kalau ada perbedaan agama. Dua, kalau ada kasus pembunuhan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Jadi tadi kalau yang tidak langsung tuh, misalnya lah anak bertengkar sama bapaknya. Tadi karena kenakalan mungkin ya tadi nggak boleh pacaran, Ya. sakit jantung bapaknya meninggal langsung di situ. Ya. Itu karena itu yang tidak langsung. Iya, kan nanti akan disebut penyebab kematian ayahnya serangan jantung. Bukan berantem sama anaknya. Beda kalau dia bacok. Nah, itu kan beda. Atau beda kalau kemudian tadi mundur mobil, itu kan beda. Berboncengan kemudian. Ya. Ya. Ada unsur kelalaian anaknya atau tidak? Ini patokannya di situ. Kalau ada unsur kelalaian anaknya, maka kemudian kita anggap bahwa apa? Anak itu berperan. Tapi kalau tidak ada unsur kelalaian anaknya, maka nggak ada masalah. Anak naik kendaraan ditabrak sama mobil, ayahnya meninggal. Ya tidak. Seandainya yang bawa tukang ojek juga kan tetap ayahnya meninggal. Tidak ada kelalaian, tidak ada di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Haji, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini sudah nanya ya. Ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Suami istri, suami meninggal. Itu sebaiknya kapan harta dibagi? Kalau anak sudah dewasa, sebaiknya segera dibagi. Sebaiknya. Kecuali kalau sepakat menunda pembagian. Sepakat menunda pembagian itu biasanya terjadi karena tadi anak-anaknya almarhum ada yang masih di bawah umur. Ada. Kadang-kadang anak di bawah umur dibagi juga bisa. Nanti namanya pengampuan. Kalau dalam hukum namanya perwalian. Pengampuan atau perwalian. Haknya anak ini dipegang sama ibunya. Kalau di rekening itu disebut rekening perwalian. Yang ada QQ-nya itu. Nah itu bisa, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya segera dibagi. Kalau sudah dibagi, apakah bisa langsung dibalik nama? Bisa, nggak ada masalah. Cuma nanti tadi BPN balik nama, pecah sertifikat, pecah PBB segala macam, tetap basisnya adalah akta waris. Apakah dari kelurahan ataukah dari notaris, kan begitu. Ya. 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 Sudah boleh, sudah boleh. Bahkan di masa hidup juga sudah boleh. Sebagian orang tua tuh yang di masa hidupnya ada sudah bagi-bagi rumah ya sudah ada. Anak semua tanda tangan, ada saksi, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, nggak apa-apa. Cuma kalau di masa orang tua hidup, namanya bukan warisan, namanya hibah. Supaya orang tua itu ketika meninggal, ya sudah, anak sudah dapat masing-masing gitu kan, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Ya, silakan. Pak Ustadz, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan hutang di bank. Ada pinjam uang atas nama mertuanya. Terus mertuanya itu meninggal ya. Yang bayar itu emang menantunya yang bayar tiap bulan ke bank. Terus oleh pihak bank itu, kan setelah mertuanya meninggal, pihak banknya menyatakan lunas. Tapi saudaranya dari siapa? Saudara yang menantunya itu yang syirik gitu. Ini jadi gimana tuh syariat Islamnya? Pertanyaannya syariat Islamnya kan dianggap lunas. Milik siapa gitu? Milik hutangnya itu dianggap lunas sama bank. Oke. Tapi saudara yang dari mana sih? Yang dari pihak perempuannya itu menganggap perampok. Saya ini Perampok. saya perjelas dulu. Dia hutang ke bank itu untuk apa? Pembiayaan atau aset pembelian? Enggak, ini soalnya kan bikin rumah. Oke. Terus kan mertuanya perempuan tuh pegawai negeri ya, suaminya. Terus ibu mertuanya tuh minjemin atas nama dia, tapi yang bayar mantunya. Terus mertuanya meninggal. Pihak bank menyatakan lunas. Oke. Tapi masih ada ungkitan dari anak yang lainnya gitu. Ya, itu kan sebetulnya kasusnya sama seperti yang tadi saya contohin. Kan sama. Ya. Ketika yang teman saya sama pamannya kan gitu. Kalau ini kan posisinya antara mantu mertua. Mantu dan mertua. Patokannya sebenarnya sederhana. Yang dianggap berhutang adalah secara kertas tulisan adalah konflik. Jadi penyelesaiannya bukan warisan sebetulnya, penyelesaian konflik Terus katanya harus dibayar. Tapi kalau pihak bank menyatakan lunas, gimana tuh? Jadi sebetulnya sederhana, tinggal duduk bareng, mediasi, bagi iparnya berapa. Ya, sama-sama. Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan dengan doa khatmul majlis. Asyhadu anna Muhammadar Rasul